Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taski dari Farmasi E NPM 10060319173. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai larutan isotonis. Self-assessment metode ekivalensi NaCl. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,45. Natrium benzoat 1,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,22. BHA 5,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,6. Aqua Piat 5 ml. Pertanyaan yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa kita akan membuat suatu larutan injeksi yang mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg, natrium benzoat 1,0 mg, dan BHA 5,0 mg sebanyak 5 ml. Ekivalensi NaCl di sini menunjukkan bahwa 1 gram atropin sulfat mengandung 0,45 gram NaCl. Begitu juga dengan natrium benzoat, 1 gram natrium benzoat mengandung 0,22 gram NaCl. 1 gram BHA mengandung 0,6 gram NaCl. Sebelum kita ke perhitungan metode ekivalensi NaCl, kita ketahui dulu data apa saja yang kita punya. Yang pertama ada atropin sulfat sama dengan 50 mg. Satuan miligram ini diubah ke gram sehingga hasilnya menjadi 0,05 gram. Natrium benzoat sama dengan 1,0 mg sama dengan 0,001 gram. BHA sama dengan 5,0 mg sama dengan 0,05 gram dan Aqua Piat 5 ml. Setelah itu, kita lakukan perhitungan isotonis metode ekivalensi NaCl. Setelah kita mengetahui massa dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA, dan ekivalensi NaCl dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA, kita lakukan perhitungannya. Perhitungannya sendiri yaitu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, ada perhitungan dengan mengkalikan antara massa dengan satuan gram dikali ekivalensi NaCl dan persen dikali ekivalensi NaCl. Kita lakukan perhitungan yang pertama, massa dikali ekivalensi NaCl. Di sini ada atropin sulfat. Atropin sulfat ini memiliki 0,05 gram. Sehingga dikalikan dengan ekivalensi NaCl yaitu 0,45, hasilnya itu 0,0225. Natrium benzoat 0,001 dikali 0,22, hasilnya 0,00022. BHA 0,005 dikali 0,6, hasilnya sama dengan 0,003. Setelah kita melakukan perhitungan yang dengan satuan gram, kita lakukan perhitungan dengan satuan persen. Persen di sini dapat dihitung dengan ini 0,05 gram ini tadi massa atropin sulfat dibagi 5 ml. 5 ml adalah volume larutan injeksi yang akan kita buat dikali 100 sehingga hasilnya sama dengan 1. Lalu natrium benzoat sama dengan 0,001 gram dibagi 5 ml dikali 100 hasilnya 0,22. BHA 0,005 gram dibagi 5 ml dikali 100 sama dengan 0,1. Setelah kita mengetahui persen dari masing-masing komponen, kita kalikan dengan ekivalensi NaCl. Sehingga hasilnya 1 dikali 0,45 hasilnya 0,45. 0,22 dikali 0,22 hasilnya 0,0044. 0,1 dikali 0,6 hasilnya 0,06. Setelah itu, kita ketahui berapa total gram NaCl yang terkandung dalam larutan injeksi. Ini hasilnya yaitu 0,02572 gram NaCl. Hasil ini dapatkan dari penjumlahan antara 0,0225, 0,00022, 0,003.
sehingga dapatkan hasilnya 0,02572 gram NaCl. Lalu untuk yang persen, ini juga sama, kita jumlahkan dari antara persen dikali ekuivalensi NaCl yang telah kita hitung, yaitu 0,45 ditambah 0,0044 ditambah 0,06, sehingga hasilnya 0,5144% NaCl. Karena larutan ini belum isotonis, oleh karena itu kita masih membutuhkan NaCl, sehingga NaCl butuh dapat dihitung dengan cara 0,045, ini untuk yang gram, 0,045 ini didapatkan dari 0,9 dibagi 100 kali 5, sehingga hasilnya 0,045 dikurangi 0,02572, ini dari total yang ini, yang gram NaCl ini, sehingga hasilnya 0,01928 gram NaCl. Lalu untuk persen, NaCl butuhnya yaitu 0,9 dikurangi 0,5144 persen NaCl, sehingga dapatkan nilainya yaitu 0,3856% NaCl. Selanjutnya, dilakukan penambahan dektrosa. Untuk penambahan dektrosa sendiri, gramnya itu belum diketahui, hanya diketahui ekuivalensi NaCl. Nah, untuk menghitung massa gram dektrosa, bisa kita gunakan dengan cara NaCl butuh, yaitu 0,01928, ini 0,1928 gram NaCl, dibagi 0,18 ekuivalensi dari NaCl, sehingga didapatkan dektrosa yang dibutuhkan yaitu 0,10711 gram. Begitu juga dengan yang persen bukan gram. Ini kan persennya belum diketahui, jadi kita lakukan pembagian antara persen dikali NaCl yaitu 0,3856. Ini 0,3856 dibagi 0,18, sehingga didapatkan hasilnya 2,1422%. Karena satuan dektrosa yang ini masih persen, kita ubah menjadi gram, yaitu dengan cara 2,1422 gram dibagi 100 ml dikali 5 ml, sehingga dapatkan hasilnya itu 0,10711 gram. Setelah kita melakukan perhitungan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan jenis larutan hipotonis. Yang kedua, karena injeksi yang dihasilkan adalah hipotonis, maka ke dalam injeksi ditambahkan NaCl sebanyak 0,01928 gram dan dektrosa sebanyak 0,10711 gram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.